terima kasih juga kepada Bapak Bishop boleh mempercayakan pelayanan dengan baik ini. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur dalam pertemuan kita ini pada kita yakin berkat Tuhan pasti tercurah bagi kita semua, bagi kita tokoh se-Indonesia. Ya, itu keyakinan kita. Dan saat ini Tuhan pilih kehidupan saya untuk menyampaikan ini dalam waktu yang dipercayakan oleh Pak Bishop. Saya menyampaikan firman. Ada satu persekutuan yang sangat baik di dalam ayat yang saya sudah baca ini. Kiranya juga persekutuan itu jadi model bagi kita semua hamba-hamba Tuhan di Cogok, sehingga benar-benar indah dan benar-benar terjadi teokrasinya Tuhan. Ya, karena apa yang saya baca ini adalah susunan pemerintahan Allah. Bahkan nanti sampai ke Yerusalem baru. Jadi saya lihat di sini ada susunan teokrasi itu. Allah yang memerintah, Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak, dan semua kejajarannya seiras. Seiras itu artinya sama. Tak ada yang berbelok, tak ada yang berbeda sedikit pun. Dan semua dalam kerajaan Allah itu ada di sini. Jadi kita yang akan menyesuaikan diri kita, pelayanan kita, dan kita doakan kita ini Cogok ini adalah bagian demokrasi dari Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Jadi di sini kita lihat sudah ada dua oknum, Allah dan Yesus Kristus, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Ini kita rindu supaya ini kita perhatikan siapakah ini hamba-hambanya ini, dan apa yang harus terjadi, segera terjadi, tidak lama, segera. Itu Alkitab yang berkata, bukan aku, bukan saya. Apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya
yang dikuduskan. Jadi ini ya boleh saya katakan oknum yang keempat. Ya telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini yang kelima. Jadi Allah, Yesus Kristus, sasaran daripada pemerintahan itu hamba-hambanya Tuhan seluruh dunia. Dan malaikat-malaikat Tuhan yang diutus. Baru Yohanes, murid yang dikasihi. Ini wahyu dari Allah, itulah 22 kitab. Wahyu ini sama dari Allah kepada Yesus, tidak ada dirubah sedikit pun. Dan juga nanti kepada utusan-utusan Tuhan, malaikat-malaikatnya disebutkan, dan juga hambanya Tuhan. Itu sama semuanya. Kiranya kita juga semua diberi contoh sama, langsung dari Allah sendiri. Tidak ada tafsir, tidak ada pikiran, tidak ada dalam arti bikin-bikinan orang. Tidak perlu firman diterangkan oleh firman saja. Sampai semua kita melihat, kita bisa mengerti ke Yerusalem baru. Dari Allah, Yesus Kristus itu adalah satu. Dan apa yang di dalam perjanjian baru ini, jadi teokrasi perjanjian baru. Nah, Allah, Yesus, hamba-hambanya, malaikatnya yang diutus, dan Yohanes yang dikasihi. Kalau dalam perjanjian lama, ya karena di situ yang dipilih oleh Tuhan baru keluarga sampai nanti berakhir kepada suku Israel. Tapi kalau sekarang sudah seluruh bumi. Jadi teokrasi perjanjian lama, Allah, Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel. Jadi mulai dari hanya keluarga saja. Ya memang tidak salah, itu bisa berubah. Tapi kalau sudah perjanjian baru, tidak. Tuhan akan pakai orang yang penuh berpenyerahan. Tuhan pakai orang yang penuh kerinduan. Tuhan pakai orang yang ada karunia dan jabatannya dari Tuhan. Ini yang dipakai oleh Tuhan. Teokrasi surga. Jadi bukan angkatan orang. Jadi karunia dan jabatan itu yang menentukan dalam perjanjian baru. Sebabnya sangat berbeda dalam perjanjian lama. Walaupun Allah itu adalah memang Allah yang perjanjian lama, tapi saat itu masih ya bangsa Israel saja sebagai sasaran. Tapi sampai sekarang secara khusus bangsa Israel itu belum menerima Yesus Kristus. Ya kalau sudah menerima sudah selesai, kita juga sudah ditutup. Tapi masih terbuka karena Tuhan arahkan kepada teokrasi rohani. Ini. Kalau teokrasi dulu intinya adalah Taurat, tapi sekarang adalah kasih yang membentuk tubuh Kristus. Gereja Tuhan yang jaya. Ini bukan cuma nama kita, tapi pengalaman yang pasti dan kehidupan yang pasti. Itulah yang kita perhatikan di sini. Wahyu adalah dibukakan, diterangkan, dijelaskan apa yang akan terjadi. Semua ini Tuhan akan
kepada hamba-hamba. Siapa hamba ini sekarang ini? Kalau kita perhatikan tadi ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala yang telah dilihatnya. Berbahagialah yang membaca dan mereka yang mendengar kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Baru kita perhatikan lagi ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Jadi kalau kita lihat secara ini, Tuhan memberitakan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Hamba Tuhan yang ada di sana, sidang jemaat yang ada di sana. Jadi kitab Wahyu ini memang kalau bukan hamba-hamba Tuhan tidak suka dan tidak dimengerti. Tapi bagi kita hamba Tuhan harus ini diperhatikan karena waktunya sudah segera akan terjadi. Harus dibuka, Wahyu itu dibuka, ya diterangkan, dijelaskan, dibuat bersinar, tidak gelap-gelap. Ini Bapak saya ini daripada bilang kami aku berbicara di dalam gelap-gelap. Dari kalau ini kita bayangkan dulu, semua jelas. Ya, ini sudah. Jadi hamba-hambanya kalau kita perhatikan itu adalah yang menerima firman awal. Firman awal adalah penyucian darah Yesus. Kalau kita baca di dalam Injil ataupun Markus juga boleh, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil kepada semua manusia. Boleh Pak Opi bantu aku? Sudah dari Markus 16 ayat 15. 16. Ya. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi inilah yang pertama, pemberitaan firman. Jadi dalam kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu nanti kitab Rasul adalah pekerjaan hasil Injil dan kenyataan kuasa Tuhan. Baru nanti perjanjian baru ini adalah surat-surat yang lebih banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi satu tadi pemberitaan Injil, yang kedua adalah surat-surat yang menggembalakan, yang mendewasakan, yang menjadikan semua sampai kepada kodrat ilahi dan kita sama dibawa kepada ya kehidupan Yesus Kristus. Itu gereja Tuhan. Ya, ada baiknya kita membaca dalam Efesus pasal yang ke-4. Ini surat yang kedua karena sebagai yang pertama beritakanlah Injil, dan tingkatan yang kedua Efesus pasal 4. Ya, mulai ayat 11. Tolong Bapak. Efesus 4 ayat yang ke-11. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala
Baru nanti surat-surat semuanya ini sasarannya. Gereja yang tidak tertata celah. Dan untuk masuk di kota tanpa Yerusalem. Itu sasarannya. Dan kita semua harus ke situ sasarannya. Tapi operasinya harus menerima dari Allah, diberikan kepada Yesus, Yesus kepada malaikatnya, dan Yohanes kepada kita semua, dan kepada 7 jemaat itu. Itulah hamba-hamba yang harus mengerti kitab ini. Ya, tapi banyak orang tidak suka kepada kitab lain. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang bosan membaca. Banyak orang justru takut. Pernah membaca Yahai kita buat ini loh benar. Ini bahasa dong. Jangan baca itu. Alkitab nanti kamu gila. Alkitabnya orang Kristen. Tidak gila kalau baca. Justru semakin berusia. Itulah jalan kita terhubung kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Sebagai struktur itu Allah memberikan wahyu kepada Yesus. Yesus menyampaikan melalui malaikatnya dan juga melalui hambanya Yohanes. Kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Jadi hamba-hambanya yang menerima kitab wahyu ini adalah orang-orang yang sudah menerima Injil tadi. Jadi harus berubah dengan solusi. Sebabnya semua harus semakin mengerti urutan, tingkatan khotbah kita. Jangan nanti khotbah terus berputar-putar. Gak tahu awalnya, gak tahu tengahnya, gak tahu ujungnya, tutup sampai di situ. Dan begitu saja. Ada juga yang terarah, tapi Anda sembuh, diberkati, berkat dunia, tutup sampai di situ. Gereja besar, anggota ribuan, rame lemah. Tapi itu belum secara Tuhan. Ada jeru saja. Tidak ada. Dan kesanalah pelayanan yang diarahkan oleh teokrasi Allah ini. Karena nanti bisa menunjukkan kepada kita juga berarti nanti sasaran kita bukan ke surga. Bingung kan? Jadi kemana? Terbawa wajah bagi berkati. Asal sampai dia. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Jadi bukan di surga, sudah turun. Terus dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk manusia. Mantu suaminya. Aku mendengar suara yang mengalir dari neraka itu berkata, lihatlah kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia, dan dia bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. ini destinasi tujuan akhir. Jadi surga itu Yesus pertama turun. Kapan Yesus turun? Dia turun ke udara. Dan gereja 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18
naik. Maka disitulah terjadi ada pertemuan di dalam pertemuan yang ini saya bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar penampilan adalah kehilangan dan anak-anak yang pimpin kita pertemuan di udara. Itu nyanyian waktu Yesus turun dari surga dan gereja bisa terangkat. Itu yang sudah menerima firman dan sudah dipersiapkan. Jadi tidak asal khotbah. Harus ada sampai limit kerohanian, sampai kita sama masuk dalam kodrat ilahi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesana semua hamba-hamba Tuhan ini. Dalam pekerjaan yang lain, apakah dia rasul, apakah dia apa saja, ya, dan ialah yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil maupun gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan hidup Kristus. Harus ke sana. Dan ini bukan teokrasi perjanjian lama, tapi teokrasi perjanjian baru. Tuhan mengangkat sesuai karunia, Tuhan mengangkat sesuai jabatan. Itu benar-benar membawa gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa supaya ini semakin lucu. Gereja kita, ya, dulu berdoa dengan luar biasa. Saya tidak tahu apa itu dimulai dari Yesus. Yesus sudah berjalan terus, lahirlah di titik dulu. Jadi saya kirain dulu Yesus dulu. Saya cuma belajar arti di sana. Setiap dari ini cuma cerita aja, tapi masih ingat semua awal-awalnya semuanya. Jadi harus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Itu kalau ada hubungan Allah, Yesus, malaikatnya dan hamba-hambanya, dan menerima kitab wahyu. Itu yang mengatur semua hidup, mengatur semua perjalanan, menunjukkan semua yang akan terjadi. Jadi kita semua, kalau ada yang mau masuk ke surga, di Allah tidak ada di situ. Dia sudah turun. Betul apa yang tadi? Itu pertanyaan sendiri dulu. Tapi kita baca yang benarnya, Allah sudah turun kan? Yesus sudah turun duluan untuk pertemuan di udara. Mengapa Yerusalem baru tidak boleh masuk sedikit noda, sedikit dosa? Kalau ke surga itu bukan noda lagi. Iblis juga pernah masuk di situ. Dan perang juga pernah ada di situ. Wali dosa, perang ada. Makanya Tuhan bikin bumi baru, langit yang baru, tempat orang yang tidak bernoda, tidak bercacat, dan dititik persiapan masuk di situ. Haleluya. Jadi surga boleh ditinggalkan Yesus. Kenapa? Waktu Yesus turun ke udara, nanti turun lagi dalam Yudas, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Habis itu nggak masuk ke surga lagi. Tapi terangkat bertemu dengan Allah di Yerusalem baru. Jadi Allah membuktikan di Yerusalem baru, gereja naik dari kerajaan 1000 tahun dan kekal dalam
Yerusalem Baru. Dengan dia, kota tanpa makan. Harus ditinggalkan, ramai sekali. Ada kota tanpa makan. Di Yerusalem Baru. Tapi kalau Bapak Surya, dia lagi nanti ada yang diri lagi. Karena Bapak Surya kan sudah meninggalkan surga. Nah, jadi Yerusalem Baru sudah tinggal lagi. Tapi belum banyak. Tapi mari kita menunggu. Kita wajib membuka hal yang baru, bukan yang lama. Langit yang baru, bumi yang baru. Bahkan surga yang sudah dinajiskan oleh setan itu ditinggalkan oleh Yesus. Kapan ditinggalkan? Waktu dia dulu menjemput mereka. Kapan Allah tinggalkan? Wahyu 1. Nah, ini saya yang firman saya yang ditinggal wahyu bukan palsu. Amin. Haleluya. Tapi itu mari kita perhatikan dan itu akan segera terjadi. Dan itu tempat tidak boleh masuk sedikit pun dosa. Itu sebabnya bedanya surga dengan Yerusalem Baru. Khusus Yerusalem Baru, Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Saya akan pendek saja. Barang siapa menang, dia ayat memperoleh semuanya ini. Kamu akan menjadi kalahnya dan dia akan menjadi anakku. Tolong Pak Maudin ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat 27. Ayat 27. tetapi Tetapi tidak akan masuk ke dalam sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dosa, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu. Terus 22 ayat 15. 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dosa dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi saat ini berbulan kita berenang supaya kita ada hubungan yang baik. Seperti Bapa ada hubungan dengan Yesus, begitulah hamba-hamba yang ada hubungan dengan Yesus. Kita ada hubungan dengan Yesus. Baik kita mencari perkara dunia ini, baik kita mencari apa saja pun, tapi yang menentukan bukan banyaknya sarjana bagus sekolah tinggi-tinggi. Di dalam perkumpulan rasul-rasul itu ada yang tidak pernah sekolah, tapi dipakai Tuhan. Tapi ada yang tinggi juga seperti Rasul Paulus. Ada. Itu sesuai dengan porsinya dipakai oleh Tuhan. Tapi yang menentukan adalah bagaimana kasihnya kepada Tuhan, penyerahannya, bagaimana dia mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan bagaimana mempertahankan pekerjaan Tuhan, ngasih Tuhan walaupun di dalam penderitaan. haleluya. Ya. Jadi harus mengalami penginjilan. Itu penyucian darah dan harus sampai berangkat dari yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang di dalam Yesus Kristus sudah menerima Injil harus terjadi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin.
kita semua kembali kepada harus begitu dan berdoa dan menyampaikan firman biar jemaat GPD semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, Amin. supaya bisa masuk di Yerusalem. Haleluya. Ini saudara-saudara yang dikasihi. Sebabnya hubungan kita dalam seperti apa yang kita adakan ini semua, kalau tidak ada hubungan yang mesra, meniru hubungan Allah dengan Yesus, Yesus dengan hamba-hambanya, maka nanti kita bisa menjadi seperti selang yang kotor. Jadi demokrasi itu tidak benar-benar menyampaikan langsung dari kepala. Jadi kalau kita lihat Allah kepada Yesus memberikan wahyu ini, Yesus kepada hamba-hambanya, dan hamba-hambanya itu adalah yang sudah menerima Injil, yang buktinya adalah hamba Tuhan dalam 7 jemaat itu. Dan nanti tuliskanlah kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Itu tadi wahyu pasal, masih dalam pasal 1 itu, mulai ayat 4 dan selanjutnya. Hanya kita dengan waktu yang singkat tidak mungkin akan memperhatikan. Tapi kita lihat dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Ini hamba-hambanya. Jadi Allah Bapa, Yesus, hamba-hambanya ini kalau kita lihat di bawah, berarti hamba Tuhan yang ada melayani jemaat di 7 jemaat ini, dan 7 jemaat yang sudah mendengarkan firman penginjilan yang sudah baru hidupnya. Jadi kita wahyu ini kalau tidak baru hidupnya dia tidak mengerti. Tapi kalau baru hidupnya ada roh Tuhan, pasti Tuhan mengungkapkan, dan semua harus terbuka sebelum disudahkan. Haleluya. Kita kemudi. Ya. Jadi kita lihat berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Baru penyampaian firman yang kedua adalah surat-surat yang lebih banyak menyampaikan surat. Kalau pendeta ini pasti tahu semua adalah Rasul Paulus. Ya. Sebenarnya yang pertama dia itu dari Korintus, tapi karena Roma itu lebih lengkap mulai dari keselamatan, makanya dia ditulis pertama dalam kitab Perjanjian. Ya. Inti dari semua itu adalah apa yang kita baca tadi, mendidik jemaat, mendidik semua, membawa kepada pendewasaan sampai kepada rupa dan gambar Allah. Jadi benarlah ciptaan mulai dari Allah menciptakan langit bumi dan manusia. Dan ini terjadi nanti dalam hubungan yang baik Allah, Yesus, dan surat-surat menjadikan gereja yang tidak ada cacat celah supaya boleh masuk Yerusalem. Kalau surga itu Iblis pernah berbicara sampai melawan lagi, perang lagi. Ya, jadi perang-perang ini harus benar-benar diperhati. Jangan sampai terjadi lagi. Tadi kita satu dengan yang lain dari gereja kita kiri Jogo, jangan ada perang, tapi ada persekutuan kasih yang luar biasa. Amin. Teokrasi turun semua dari Allah yang mengatur semua, tapi harus benar-benar Allah yang mengatur, bukan aturan orang, tapi harus aturan Tuhan sesuai firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, benar-benar kita kepada Yerusalem baru, kota dengan selama-lamanya. Karena waktu dia sedikit, jadi tadi
surat-surat penggembalaan untuk mendewasakan. Dan yang ketiga saya tutup langsung ya adalah surat koreksi. Yang sudah mendengarkan Injil, yang sudah mendengarkan surat-surat Rasul Paulus, ada surat koreksi kepada 7 jemaat. Aku tahu segala perbuatanmu, aku tahu segala pelayananmu, aku tahu segala tingkahmu, apa yang kita lakukan, semua Tuhan tahu. Amin. Ini surat koreksi. Dan semua harus sampai ada perbaikan. Baru terjadi 3 tingkat pemberitaan. Pemberitaan Injil, surat-surat penggembalaan, dan surat koreksi dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Dan yang sudah dimulai pasal 1, tuliskanlah kepada ke-7 jemaat itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh ditambah. Itu ditutup dalam Wahyu pasal yang ke-22. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Amin. Padahal